Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pujian, penyembahan. Siapa yang menikmati ketika memuji Tuhan tadi? Saudara nikmati? Amin. Sekali waktu saudara kalau pas selesai ibadah, katakan kata-kata yang menyemangati mereka. Semangati mereka untuk mereka terus berkembang, bertumbuh, bertambah baik, ya, melayani Tuhan di dalam tim pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini saya akan membagikan bagaimana kita kembali sebagai umat Tuhan. Siapa yang sadar ketika kita takut untuk memberi, tidak sadarkah kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian? Amin. Kadangkala kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di masa-masa krisis, takut untuk memberi. Nanti gimana ya saya? Nanti gimana ya ini? Nanti gimana sekolah anak saya? Nanti gimana ini? Gimana itu? Padahal nggak sadar kalau hari ini masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Semua itu pemberian Tuhan. Ya. Amin. Jadi ingat, waktu kita takut memberi, ingatkan kembali diri kita bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Amin. Nah, saya mau bagikan ini karena hari-hari ini banyak sekali orang berdebat soal perpuluhan ini nggak selesai-selesai, saudara. Banyak yang nanya. Ya, saya percaya bahwa persepuluhan itu harus diberikan dengan sikap yang benar, sikap hati yang benar. Karena kalau sudah sikap hatinya sudah nggak benar, nggak mau terima, dia nggak akan mau. Jangankan beli perpuluhan, beri yang lain juga nggak mau. Beri waktu juga nggak bakal mau. Halo, semua itu bermuara dari mana? Dari hati. Amin. Jangankan 1/10, timbangan yang paling kecil dari perjanjian yang lama. Di perjanjian baru, Tuhan bilang seluruh yang kita miliki milik Allah. Berarti kalau berapapun bisa kita berikan sama Tuhan, betul tidak? Tidak ada takaran di situ. Ya. Ini kan cuman penguji hati kita. Bisa nggak Tuhan minta semuanya untuk pekerjaannya? Bisa aja. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau kita memberi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Bukan masalah jumlah hari-hari ini, bukan masalah berapa besar yang bisa kita berikan, tapi saya percaya ketika orang punya sikap hati yang benar, berapapun dia bisa berikan untuk Tuhan. Tidak ada batasannya. Ini cuma ukuran terkecil persepuluhan ini. Ya, untuk penguji hati kita. Ya. Jadi hari ini saya bagikan kembali setelah sekian tahun mungkin tidak pernah dengar lagi tentang persepuluhan, betul? Lama nggak? Betul nggak? Udah lama ya, rasanya sudah menghilang dari peredaran. Tapi kemarin saya dengan tim pembangunan kami membahas tentang bagaimana keuangan untuk tim pembangunan. Saya percaya Tuhan mau kita ya sungguh-sungguh memiliki hati untuk generasi berikutnya. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Kita rindu suatu saat gereja kita sendiri punya tempat kita sendiri untuk generasi berikutnya. Saya dan beberapa jemaat yang dari awal ya bersama-sama bangun jemaat ini sudah merasakan yang namanya seperti Bani Israel. Dari satu tempat ke tempat yang lain, berkemah. Bertahun-tahun. Jangan sampai nanti jemaat ini ulang tahun yang ke-40 masih berkemah. Kalau bisa kita dengan iman, kita bisa masuk ke tanah perjanjiannya kita. Satu tempat di mana generasi anak-anak kita menikmati berkat-berkat Tuhan dengan berkelimpahan. Amin. Coba tanya sebelah-sebelahmu, kamu mau generasi berikutnya anak cucu kita lebih diberkati dari kita? Amin. Kalau ada yang geleng-geleng kepala itu agak lain memang. Ya,
Tapi kalau dia mengiyakan, berarti dia sepakat dengan kita, amin. Nah Bapak Ibu, saya mau buat beberapa pertanyaan. Apakah yang Anda pikirkan saat mendengar kata perpuluhan? Apa yang saudara pikirkan? Mengkhususkan 10% pendapatan kita untuk Tuhan? Sebuah kewajiban? Atau sebuah kerelaan yang diharuskan? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Saya mau kasih tahu, apapun itu, boleh jadi bagi sebagian kita memberi persepuluhan terasa kurang menyenangkan. Kalau orang masih berdebat soal ini, berarti memberi persepuluhan itu ada orang-orang, sebagian orang merasa itu kurang menyenangkan. Dihubung-hubungkan dengan person, dengan orang, dengan lembaga, dengan gerejanya. Dan Bapak Ibu, saat berkat mengalir dengan begitu lancarnya, begitu banyaknya, mengembalikan 10% persepuluhan kepada Tuhan, mungkin terasa ringan, betul tidak? Namun saat hidup sedang dalam pergumulan, kalau boleh jujur, mungkin ada kalanya kita berpikir, itu dapat kita gunakan untuk hal yang lain. Betul tidak? Ada orang-orang berpikir seperti itu. Atau bisa jadi semakin besar pendapatan kita, ada orang merasa, kok persepuluhannya terasa besar juga ya. Suatu kali Ibu Irma tuh pernah ngobrol sama keluarganya. Ditanya lagi, ini orang tua yang nanya sama Ibu Irma ya. Kalau di gerejamu masih nggak ngasih persepuluhan? Masih, kata Ibu Irma. Dan itu untuk pekerjaan Tuhan. Supaya ada persediaan roti di rumah Tuhan. Oh, gitu ya? Wah, kalau gitu besar juga ya kalau saya harus kasih persepuluhan. Karena apa? Dia punya kekayaan banyak. Dan selama ini tidak pernah memberi persepuluhan untuk gerejanya. Dan waktu dia mulai hitung-hitungan, perhatikan saya. Kalau saudara sudah mulai hitungan sama Tuhan, kau nggak pernah hitung berkat Tuhan atas hidupmu. Tadi siapa? Bu Erna ya? Saudari kita Erna bilang, coba kalau Tuhan lupa kasih berkat nafas saja pagi hari ini. 1 jam. Langsung di WA grup saudara kita sudah satu jam. Kata Tuhan, 1 jam aku lupa ya. 1 jam. Pasti sudah heboh seluruh keluarganya. Betul nggak? Dibawa ke rumah sakit juga diperiksa sudah nggak ada nafas. Selesai nggak? Para dokter akan bilang sudah meninggal nggak? Saudara bisa bayangkan betapa baiknya Tuhan itu atas kita. Dan kita mau hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Siapa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Apakah hal seperti ini pernah terbersit dalam hati saudara ketika mulai hitung-hitungan sama Tuhan? Tapi saya rasa sebagai hamba Tuhan ya, saya ini belajar begitu banyak untuk memahami sisi manusiawi orang-orang di sekitar saya. Jika saudara pernah berpikir seperti itu manusiawi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita belajar persepuluhan kembali hari ini, amin.
Saudara mau belajar? Ya, tadi semua pada ngangguk, sudah lama nggak dengar tentang perpuluhan. Mari kita belajar lagi. Ya. Karena sebenarnya perpuluhan itu adalah sesuatu yang indah, katakan indah. Jika dilakukan dengan benar. Amin. Hal ini membantu kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Ya. Kalau sikap hati kita benar, kita memiliki pandangan yang benar akan uang dan juga akan Tuhan, itu membuat kerohanian kita bertumbuh. Karena jelas Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaan selanjutnya, mengapa saya memberikan perpuluhan? Mengapa saya memberikan persepuluhan? Mungkin kita berpikir kita sudah tahu jawabannya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat alasan-alasannya sekali lagi. Ya, perintah untuk memberi persepuluhan dari harta itu mulai tercatat di Imamat 27. Ya, saya bacakan dengan cepat. Dikatakan bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 1/10 dari hasil pertanian dan peternakan adalah milik Tuhan. Ya. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian daripada persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Harus dibilang. Dan pada saat itu tujuannya adalah untuk mensupport suku Lewi yang tidak dapat tanah pusaka. Saudara bisa lihat di Bilangan 18:21. Ya, 18 ayat 21. Selain itu, juga agar orang Israel belajar untuk melihat Tuhan itu sebagai provider, pemberi berkat. Itu tujuannya. Kita lihat di Ulangan 14 ya, ayat 23 tertulis gini, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan dari minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Allahmu. Itu dinyatakan Tuhan kepada Bani Israel. Terkhusus untuk orang Lewi. Lewi tidak dapat bagian tanah, tapi seluruh suku yang lain memberikan 1/10-nya supaya mereka tidak memikirkan hal-hal yang lain selain daripada melayani Tuhan dan umat Tuhan. Dengan apa? Dengan apa? Hati yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita renungkan baik-baik, persembahan persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Bukankah ini suatu alasan yang baik?
Alasan yang baik nggak untuk kerohanian kita? Supaya kita belajar takut akan Tuhan. Tuhan nggak tuntut lebih daripada itu. Itu di perjanjian lama seperti itu. Tapi berhasil orang Israel lakukan? Seringkali mereka gagal. Bahkan di Maleakhi dibilang kamu sudah merampok, mencuri. Betul? Mengapa sikap hati penting dari memberi persepuluhan ini? Lalu apakah sekedar memberi saja cukup? Apakah memberi saja cukup? Ternyata tidak. Tuhan itu negur orang Israel karena meskipun memberi persembahan, mereka tidak memiliki sikap hati yang benar. Kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 13. 2-3. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan, dibilang. Seseorang ataupun satu kaum ketika memberi kepada Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan kerelaan, tidak dengan ikhlas, tidak dengan sukacita, bagi Tuhan pemberianmu kejijikan. Mendingan kau nggak usah bawa. Jijik Tuhan. Gimana sih orang kalau jijik? Makanya Tuhan kan mencela orang-orang kaya yang memberi dengan kebanggaan, dengan kesombongan, tapi sebenarnya nggak ikhlas. Tuhan lebih menghargai pemberian janda miskin yang 2 peser itu, betul? Karena apa? Dia memberi seluruh penghasilannya dengan kerelaan hati. Sadar betul akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Jangan diukur uangnya. Orang punya 100 miliar, dia kasih 1 miliar. Dengan orang yang penghasilannya hanya 2 peser itu. Tetap bagi Tuhan, yang berharga itu yang 2 peser itu. Karena kau memberi dari kelebihanmu. Dan mungkin itu cuma supaya show off aja. Menunjukkan kepada orang banyak bahwa engkau kaya. Tapi wanita itu memberi dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas. Sadar betul bahwa dia hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Setelah itu dia mau lagi dia punya makanan minuman untuk dibeli. Kalau enggak dia punya keyakinan betul Tuhan pelihara dia. Dan kemungkinan besar janda miskin ini sudah ngalamin berkali-kali pertolongan Tuhan. Mungkin kalau sudah ada lagunya dia nyanyi, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau. Amin. Perhatikan kata-katanya itu keras sekali. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, dibilang. Itu luar biasa itu. Ya. Tuhan tidak sekedar menginginkan persembahanmu. Ia menginginkan sikap hati dan karakter yang berkenan dalam memberi. Apalagi pemberian itu ditujukan kepadanya. Bukankah Tuhan sebenarnya tidak memerlukan pemberian kita? Betul tidak? Tetapi sikap hati kitalah yang menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya. Ya. Tentu saja kita pernah mendengar tentang kisah siapa? Ananias dan Safira. Ya. Mati karena tidak jujur dalam memberi. Ya. Pasangan ini mengira pemberian mereka lah yang penting.
Tapi Tuhan tahu sikap kejujuran dan sikap hati kita dalam memberi. Saudara, kalau nggak jujur di dalam memberi untuk Tuhan, siap-siap apa aja yang ada, yang kau kerjakan dengan tanganmu, siap-siap itu mati. Lebih baik kita jujur. Amin. Karena kita nggak bisa sembunyikan apapun di dalam kehidupan kita di hadapan mata Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ananias dan Safira berpikir mereka bisa menipu manusia, menipu para rasul. Tapi Ananias dan Safira tidak mengira Tuhan tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Tuhan bisa kasih tahu kepada orang-orang yang diurapi tentang sebagaimana kehidupanmu. Tuhan kasih tahu. Kan sudah diperingatkan kan sama rasul-rasul itu. Benar nih segini pemberianmu yang mau kamu beri, hasil penjualan tanahmu. Iya benar. Tuh suamimu baru dibawa keluar, mati. Halo? Dan gak lama kemudian Safira pun mati. Mengerikan. Kita nggak berharap itu terjadi lagi di zaman sekarang, betul nggak? Misalnya saya tanya sama Pak Alfian bener tuh persepuluhanmu segini, penghasilanmu cuma segini, bener? Pak, mati tampeleng malaikat. Terus datang Amel, Mel, bener nih pemberian kalian segini. Iya pastor segitu, memang cuma segitu. Tuh suamimu nah baru digotong ngomong. Berarti pak mati juga. Kita nggak berharap seperti itu lagi, betul nggak? Kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi jangan kasih karunia Tuhan kita permainkan. Jujurlah. Saya selalu bilang sama Ibu Irma, setiap kali support kita sebagai gembala sudah disiapkan oleh bendahara, 1/10 tidak boleh diganggu gugat. Saya tidak mau main-main soal itu. Saudara boleh cek, tanya sama Ulin. Karena saya tahu, saya harus jadi contoh. Saya harus jadi teladan. Saya memilih untuk hidup takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Tuhan tahu hati kita. Amin. Pasangan ini mengira pemberian mereka lah yang penting, padahal kejujuran dan sikap hati mereka jauh lebih penting. Mereka bisa menipu manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Siapa mengira pelanggaran yang mungkin bagi kita, kok fatal banget ya akibatnya. Saudara baca, ketika baca di kejadian di Kisah Rasul itu, kejadian itu, kaget nggak saudara waktu baca itu? Atau biasa aja? Atau saudara nganggap nggak, itu kan dulu. Fatal sekali. Dan jangan kira Roh Kudus tidak bekerja sampai hari ini. Roh Kudus itu bekerja sampai hari ini. Belajarlah untuk hidup takut sama Tuhan. Apalagi itu berkenaan tentang uang. Hati-hati. Ya, perjanjian lama mereka itu kan petani. Mereka itu kan nelayan, persembahannya ya dari hasil peternakannya. Di zaman sekarang kan orang sudah berubah. Kan bisa dikonversikan dengan uang. Apa harus kita bertani semua? Mancing gitu. Tiap 10 sikok untuk Tuhan gitu.
Saya percaya kisah Ananias dan Safira bukanlah cerita untuk nakut-nakuti kita. Ya, apalagi ini berbicara soal memberi. Ya. Tentunya melalui kisah ini Tuhan mau menunjukkan betapa pentingnya sikap hati di dalam memberi. Sebenarnya yang tertuju di situ tuh sikap hati mereka yang gak jujur itu loh. Itu yang membuat Tuhan murka. Jangan kita memberi agar mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Jangan juga tidak jujur dalam pemberian kita. Atau memberi dengan terpaksa. Kita terus harus belajar sampai kapanpun memberi itu dengan sukarela dan sukacita. Amin. Memberi dengan sukarela dan sukacita. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kembali. Coba tanya diri kita masing-masing, koreksi hati kita saat kita memberi. Termasuk saat kita memberi persepuluhan. Ya. Makanya setiap kali pelayanan, kalau di luar jemaat ini saya pelayanan, ketika seorang memberikan persembahan kasihnya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini benih apa ini roti? Kalau itu Tuhan katakan itu benih, saya akan tabur kembali untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang itu roti nak, makanlah bersama keluargamu. Saya akan nikmati. Karena kita harus tahu semua itu pemberian Tuhan. Ya. Jangankan ada bagiannya kita ketika Tuhan berkati kita, tapi juga ada bagian janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu. Betul tidak? Iya. Jadi jangan kita makan semua apa yang Tuhan berkati kita. Nggak mungkin saudara makan mangga sampai biji-bijinya saudara telan, betul nggak? Kalau mau menghasilkan mangga lebih banyak lagi, tanam itu bijinya. Tabur, betul nggak? Saudara tidak akan dapat satu mangga, akan dapat ratusan mangga, bahkan ribuan mangga. Tabur kembali. Jangan ditahan. Kalau begitu, sikap hati apa yang berkenan di mata Tuhan dalam memberi? Berikut ini ada beberapa sikap yang penting untuk kita miliki. Yang pertama itu rela hati dan sukacita. Ya, pertama-tama Tuhan ingin agar siapapun yang memberi persembahan melakukannya dengan rela hati dan sukacita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, rela hati dan sukacita adalah sikap pertama yang perlu kita miliki waktu kita memberi. Namun bagaimana caranya? Salah satu yang perlu kita selalu ingat, bahwa segala milik kita berasal dari Allah. Nah, kalau kita sudah di titik itu, apapun kita rela kasihkan sama Tuhan. Karena itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kenapa orang sulit memberi dengan sukacita? Karena dia merasa itu miliknya. Kita baru disuruh kasih persepuluhan. Abraham disuruh kasih Ishak. Bagaimana sikap hatinya? Cuma satu yang dia tahu. Dia mau takut akan Allah dan dia mau taat. Tidak ada bargaining-bargainingan sama Tuhan.
Nggak ada dibilang, Tuhan ini kan anak perjanjian yang kau janjikan sama aku. Udah puluhan tahun aku merepet gitu, merepet. Ada? Nggak. Dengan taat dia kerjakan. Waktu anaknya ngomong, Pak, Ishak ngomong kan, mana dombanya Pak? Nanti Tuhan sediakan. Tapi puji Tuhan, Abraham di dalam ketaatannya tetap membuka telinganya untuk mendengar. Amin. Tetap peka untuk mendengar suara Tuhan. Saudara percaya nggak? Orang yang makin taat sama Tuhan makin peka sama suara Tuhan. Sayangnya orang banyak nanya gini, Pastor gimana sih dengar suara Tuhan? Kau belajar taat nggak? Mau belajar taat? Kalau kamu nggak mau belajar taat, aku ajari metode apapun kau akan ngalamin. Kamu mau taat nggak? Modalnya cuma taat. Musa taat sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Abraham taat, dengar suara Tuhan. Siapapun yang belajar taat, waktu ngikut Tuhan, waktu ngikut Kristus, percayalah, telinga baik jasmani maupun rohani mu akan peka. Peka dengan suara Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sampai ke titik bahwa harta kita berasal dari Allah, perpuluhan adalah bukti syukur kita kepadanya. Perpuluhan adalah bentuk syukur yang kita persembahkan atas kebaikan Tuhan. Rasa syukur kita nyatakan melalui persembahan kita. Ya. Mau itu persepuluhan, mau 20-an, mau 30-an, mau 40-an, mau 50-an. Kayak William Colgate, 90% dia kasih, 10% hanya untuk kehidupannya. Dia balik. Gitu. Apakah anak cucunya sekarang berkekurangan? Lisensi, hak paten untuk bikin yang namanya odol seluruh dunia, mau merek apapun, itu bayar ke William Colgate. Saudara mau percaya kalau itu kita berikan dengan rasa syukur, anak cucumu akan diberkati. Ketaatan kita sebagai orang tua, ketaatan kita sebagai pemimpin, ketaatan kita sebagai orang percaya, itu akan menentukan generasi kita berikutnya akan melakukan hal yang sama. Amin. Tapi ketika kita nggak taat, siap-siap ada hal-hal yang tidak baik akan juga mengikuti generasi berikutnya. Hati-hati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap apa? Tulus. Ya, bukan tulus penyanyi ya. Itu sikap. Apakah kita memberi kepada Allah untuk agar Allah membalas lebih banyak lagi? Apakah kita memberi itu supaya Allah memberi lebih banyak lagi untuk kita? Ataukah kita memberi hanya karena kita ingin memuliakannya? Matius 6 ayat 1-4, Yesus mengingatkan pendengarnya untuk memberi tanpa maksud atau niat tersembunyi. Ya. Ayat 3 dan 4 itu bunyinya gini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya bagimu. Apa yang kau lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Tapi hari-hari ini maaf, bentar ini HP. Apa yang kau kerjakan, nih tangan kiri, seluruh dunia harus tahu.
Alfian aja bingung dia, ngapain saya. Semua orang harus tahu apa yang kau lakukan. Itulah ejawantahnya ayat ini. Berapa banyak orang yang kalau lagi pelayanan, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu bahwa kau memberi ini, melakukan itu. Bagi saya, ini teguran keras. Bertobatlah. Lebih baik kita dibalas oleh Tuhan yang mengetahui apa yang kita buat di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Tapi Tuhan tahu. Saya sama Ibu Irma sering kali bahas, kenapa ya? Kalau si ini nih ngerjakan apapun, lagi lakukan apapun pelayanannya, kayaknya semua orang harus tahu. Cuman satu hal yang saya ketahui, Tuhan menilai perbuatan kita dari ketulusan. Nggak perlu dinilai sama manusia. Biarlah Tuhan yang menilai apa yang kita buat. Amin. Mau kita sekaya apapun, nggak usah kita pamer-pamer. Maaf ngomong, kalau di bulan-bulan tertentu ataupun di hari-hari tertentu, nggak cuma dari satu keyakinan, dari kita pun banyak. Kalau deket Natal, wah heboh, lakukan kegiatan apa, kayaknya semua dunia harus tahu. Sedangkan orang Majus datang jauh-jauh, tidak perlu ada yang tahu. Tapi apa yang mereka beri, itu sesuatu yang mulia untuk Tuhan. Bapak Ibu mau memberi dengan hati tulus? Amin? Nggak perlu ditahuin orang, nggak perlu orang tahu. Nggak perlu orang tahu. Nggak perlu orang tahu bahwa engkau lah orang yang paling banyak memberi ataupun paling banyak berkontribusi, nggak perlu. Belajar terus untuk tulus, rendah hati. Tuhan yang akan balas. Kalau Tuhan yang balas, Tuhan balas tuh nggak hitung-hitungan dia. Tuhan itu balasnya tuh berlimpah-limpah. Ya, karena dia tahu hatimu tulus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama. Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Nanti kalau saudara-saudara ada yang diberkati Tuhan, ya, saudara jadi famous karena bisnis ataupun karena pekerjaan saudara, apapun yang kau lakukan, biarlah orang yang melihatnya. Nggak perlu tangan kirimu yang memamerkannya. Potong tangan kirimu, kata Tuhan, kalau itu bikin dosa. Amin. Ya, sampai kayak gitulah peringatan Tuhan untuk kita. Biarlah kita jemaat ini dikenal jemaat yang sederhana, tapi biarlah kita diketahui Tuhan, kita orang-orang yang mau berbuat banyak bagi kemuliaannya. Amin. Nggak perlu gembar-gembor, nggak perlu tunjuk-tunjukkan sama orang. Lakukan part kita masing-masing. Biarlah Tuhan yang menilai. Amin. Biarlah waktu kita nanti sudah nggak ada, orang-orang akan datang dan kita bingung. Kita yang masih hidup ini bingung, siapa nih orang-orangnya? Dan bercerita tentang saudara kita, bercerita tentang orang-orang yang kita kasih yang sudah nggak ada, tapi ceritanya cerita hal-hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu menjadi sesuatu yang membuat kita bersuka cita? Daripada kelihatannya gembar-gemborkan hal, tapi orang-orang melihat kita dan mata mereka, benar nggak ini yang diceritakan? Kok kami nggak merasakannya?
Halo? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita memberi persepuluhan karena ingin memuliakan Tuhan dari penghasilan kita. Balasan yang akan Tuhan berikan sepenuhnya adalah hak Tuhan. Ya. Karena itu sebelum memberi, mari kita sama-sama memeriksa hati dan memastikan ketulusan kita. Amin. Dan yang terakhir, konsisten. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ketika memberkati, Dia tidak pernah gagal? Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal memberkati kita? Lah kalau Dia Allah yang tidak pernah gagal memberkati kita, sudah sepantasnya kita terus bersyukur kepadanya, juga dengan terus menerus, konsisten. Kalau kita tahu Dia nggak pernah gagal memberkati kita, masa sih kita setengah hati, nggak sepenuh hati memberi sama Tuhan, nggak berkelanjutan memberinya, baik dalam susah maupun dalam waktu senang, dalam waktu kita krisis maupun waktu kita berkelimpahan, konsisten aja. Saya sudah membuktikan orang-orang yang konsisten di dalam memberi, walaupun dia lagi keadaan susah, biasanya nggak lama lagi orang itu akan diberkati dengan berkelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan tahu hatinya. Ketika Tuhan berkati dia banyak, Tuhan tahu kapasitas hatinya cukup. Dia bukan orang yang serakah ataupun orang yang menahan-nahan kebaikan kepada orang lain. Tuhan tahu. Ya. Seperti yang dikatakan di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Kapan lagi kita nguji Tuhan? Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Lihat, perhatikan. Yang pertama Tuhan buka itu tingkap langit. Artinya gini, waktu kita konsisten memberi, tingkap langit terbuka untuk permohonan doa dan ucapan syukurmu. Jangan berpikir tingkap langit terbuka, oh nyampak kalau isi surga itu ke aku. Enggak kayak gitu cara berpikirnya. Tingkap langit terbuka itu berbicara tidak ada yang bisa menahan doamu kepada Tuhan. Ingat enggak waktu Daniel berdoa, tingkap langit itu seperti besi dibilang. Ditahannya doa-doanya Daniel itu. Tapi karena Daniel orang benar dan dia berdoa dan berpuasa 21 hari, perperangan terjadi. Sampai malaikat Mikael diperintahkan Tuhan untuk mengusir penguasa Persia itu. Baru tingkap langit terbuka. Saudara dan saya punya Yesus Kristus sebagai pendoa syafaat teragung kita di sorga. Dan waktu kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, tingkap langit terbuka untukmu. Tingkap langit terbuka untukmu. Dan lanjutannya, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau saudara nggak percaya ayat ini, saudara anggap ini nggak berlaku lagi sama saudara, koyain aja. Koyain itu, malaikat. Aku nggak percaya ini, nggak berlaku perjanjian lama. Aku kan umat perjanjian baru. Tuhan Yesus bilang, tidak satu titik iota pun aku hilangkan. Apapun yang menjadi janji berkat Tuhan atas hidup kita, ketika kita sadar kita ini umat pilihan Tuhan. Kau adalah keturunan Abraham karena Kristus. Itu kan kata Rasul Paulus, Galatia 3 ayat 29. Karena kau adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak atas semua janji-janji Allah. Janji Allah ini diberikan kepada umat pilihannya. Kita juga umat pilihan Tuhan karena Kristus. Kalau dia berjanji,
Apakah Tuhan pernah gagal dengan janjinya? Tuhan kita bukan manusia yang suka PHP. Manusia tuh PHP, nyanyinya lagu dangdut. Kau yang berjanji. Yang ketawa-ketawa tuh sering denger itu biasanya di pasar-pasar, di angkot-angkot. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Betul nggak? Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, Dia berjanji dan Dia akan genapi janjinya. Itu Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak boleh memberi dengan mengharapkan balasan. Tetapi Tuhan sendiri telah berjanji akan melimpahkan berkat-Nya. Kita nggak harapkan balasan karena kita mau taat. Tapi Tuhan janji kalau kau taat, ujilah aku, kata Tuhan. Ini adalah suatu bahan perenungan yang baik bagi kita. Apakah Tuhan selama ini pernah gagal memelihara kita? Jika jawabannya tidak, maka persepuluhan semestinya menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Sebuah gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Ya, yang percaya kepada Yesus. Terdorong oleh rasa apa? Syukur. Yang melimpah kepada Tuhan. Ya. Perpuluhan tidak lagi menjadi kewajiban. Garis bawahi. Namun sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kamu anggap itu kewajiban, kau nggak ngerti cara memuliakan Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan nggak pernah gagal. Ya. Ingat, waktu kita memberi adalah kesempatan untuk memuliakan Dia. Kesimpulan, saya tutup di sini. Ini bukan tentang seberapa banyak kita memberi, tetapi ini tentang seberapa banyak kasih yang bisa kita curahkan di dalam pemberian kita. Sekali lagi, ini bukan seberapa banyak kita memberi. Ya, ini bukan tentang itu. Tetapi ini tentang seberapa banyak kasih yang kita curahkan di dalam pemberian kita. Ya. Seberapa besar kasih kita kepada Allah saat kita memberi persepuluhan. Itulah yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita jujur? Apakah kita penuh sukacita? Apakah kita sukarela? Apakah kita tulus melakukannya? Dan apakah kita konsisten mengerjakannya? Pertanyaan terakhir. Sudahkah kita memberi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saat kita memberi dengan sikap hati yang benar, maka kita akan semakin jelas melihat berkat-berkat-Nya melimpah atas kehidupan kita. Makin kita memberi dengan kasih, kita tuh makin menyadari betapa besar kasih Tuhan atas kita. Amin. Tak akan pernah ku sesali